selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat-sehat semua ya. Kita bersyukur karena kita masih bisa merasakan berkat Tuhan yang begitu besar kepada kita. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa memuji namanya, kita bisa masih berkumpul dengan keluarga kita, bersama teman-teman, kita masih bisa bersekolah, walaupun lewat online. Adik-adik, pada minggu hari ini, tanggal 18 Juli 2021, hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis, kita masih ibadah online adik-adik. Gak apa-apa ya? Kita tetap bersemangat, kita tetap memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, kita buka kidung jemaat kita. Kita buka lagu nomor 17. Udah siap? Buka kidung jemaatnya. Kita bernyanyi lagu dari kidung jemaat nomor 17. Tuhan Selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan buka kebaktian kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat dan penyertaan Bapa, sehingga kami dapat mengadakan kebaktian kami secara online di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, terlebih dahulu ampunkanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kebaktian kami pada pagi hari ini menjadi suci adanya ya Bapa. Datanglah ya Bapa bersama-sama dengan kami, dengan anak-anak sekolah minggu dan orang tua semuanya dalam kebaktian ini. Berkatilah kebaktian ini dari awal hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua, anak sekolah minggu, HKBP, Kebayoran Lama. Apa kabar? Pasti sehat semua ya, puji Tuhan, sehat semua ya.
Pagi ini Abang akan menyampaikan warta sekolah minggu untuk hari ini. Ya, ada 5 wartanya yang dapat Abang kami sampaikan. Untuk yang warta pertama itu adalah Abang mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah naik kelas, terusnya naik jenjang dari SMA, SMP ke SMA atau dari SD ke SMP ya. Selamat, semoga sukses selalu dan tetap berprestasi. Oke. Abang juga mengucapkan selamat dan sukses yang adik-adik yang sudah memasuki tahun ajaran baru, makin meningkatkan prestasinya sehingga dapat mencapai peringkat yang terbaik. Ya, itu ya yang Abang dapat sampaikan untuk tahun ajaran baru. Selanjutnya untuk warta ketiga adalah perpindahan kelas, karena adik-adik sudah tahun ajaran baru kan, sudah naik kelas, sudah tingkat dari SMP atau ke SMA gitu. Jadi itu akan berpindah kelasnya. Informasi untuk perpindahan itu akan disampaikan oleh guru kelas masing-masing. Jadi nanti tinggal ditunggu aja informasinya ya Dik ya, untuk perpindahan kelasnya. Oke, jadi makin semangat. Warta selanjutnya adalah mengingatkan kembali bahwa ibadah kita setiap minggu dimulai dari jam 9 ya. Dari jam 9 ya. Nanti ada bisa lewat YouTube jadwalnya, ataupun nanti ada jadwal juga dengan Zoom. Nanti akan kita sampaikan jadwal-jadwalnya. Oke, jadi setiap jam 9 ibadah kita mulai setiap hari Minggu. Warta selanjutnya adalah Abang tetap menyampaikan kepada adik-adik semuanya, jika ada yang ingin menyampaikan kesaksian atau pujian, segera dapat menghubungi kakak-kakaknya, dan kami akan sangat senang sekali jika ada kesaksian dari adik-adik sekolah minggu gitu. Jadi semuanya semangat untuk memuji Tuhan ya. Itu warta keempat. Yang terakhir adalah Abang tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada adik-adik semua agar selalu menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Tetap di rumah tapi tetap belajar meskipun online ya. Meskipun online tetap belajar, tidak mengurangi semangat untuk belajar ya. Jadi itu yang dapat Abang sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga kita semua sehat dan pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Untuk persembahan seperti biasa, kalian taruh dalam amplop, tuliskan nama kalian dan kelas kalian, lalu berikan kepada orang tua kalian, mama, papa, opung, dan lain sebagainya, biar mereka memberikan ke situ Banjar. Oke adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu persembahan kita, diambil dari Kidung Jemaat nomor 381 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Minggu 18 Juli ya 2021. Sekarang kita bertemu dalam bentuk ayat hafalan ya. Kakak akan memberikan kalian tugas ayat hafalan. Berhubung judulnya hafalan, tentunya tugasnya harus menghafal ya. Dan kalau ternyata dari sekian banyak anak-anak sekolah minggu kelas 5, 6, remaja dan prasidi berbeban untuk memberikan ayat hafalannya dalam bentuk video kepada kakak. Terima kasih, puji Tuhan ya. Tentunya harus dihafal. Mimik hafal dan mimik baca itu berbeda ya. Jadi kakak tunggu ya, tunggu respon daripada kalian untuk membalas ayat hafalan yang dibagikan sekarang. Tentunya kakak tunggu sampai hari Senin ya, sesuai dengan kesepakatan kita yang lewat bahwa Senin ditunggu untuk kalian yang mau memberikan respon terhadap ayat hafalan yang telah diberikan. Ayat hafalan minggu ini adalah diambil dari Matius 11 ayat 28. Kakak ulang. Matius 11 ayat 28. Ini bunyi ayatnya nih udah sangat familiar. Kalian pasti sekejap aja hafal gitu ya, karena sangat familiar. Baik, kita mulai ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian ayat hafalan minggu ini. Kakak tunggu reaksi kalian terhadap ayat hafalan ini. Terima kasih adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Urapi kami, layakan kami, supaya kami bisa mengerti isi firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati adik sekolah minggu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Pak. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Khotbah bagi kita minggu ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Judul khotbah kita minggu ini adalah kumpulan yang bersekutu. Kalau kita membaca nats ini mulai dari ayat 19 sampai ayat 25, maka kita akan belajar bahwa dalam ayat 19 sampai 21 itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Begitu juga untuk ayat dari 22 sampai 25, kita akan belajar bagaimana kita merespon akan keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dalam nats yang telah kita baca tadi, timbul pertanyaan, apakah kita akan kuat jika kita menghadapi masalah dalam hidup ini dengan melaksanakannya sendiri?
Mungkin untuk waktu yang singkat kita bisa menjawab, aku bisa, aku tidak membutuhkan orang lain. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang, kita pasti tidak akan mampu untuk terhadap beban tersebut. Itu sebabnya dalam masa pandemi ini juga, di mana pandemi sudah berlangsung cukup lama, sudah hampir 1 tahun lebih kita mengalami pandemi ini. Banyak di antara sahabat kita, keluarga kita, malah kadang kita sendiri yang sudah terpapar virus COVID-19 ini. Kita harus melakukan isoman, kita harus ke dokter, di mana kita akan membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Dalam sejarah Alkitab juga kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang individu. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bersosial. Bagaimana setiap orang akan memiliki hubungan satu dengan yang lain, dan tentunya hubungan tersebut untuk ke arah yang lebih baik. Tuhan menyatakan bahwa manusia itu tidak baik kalau seorang diri, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Itu artinya bahwa manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus terkait satu dengan yang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup, khususnya dalam situasi yang sulit, di mana situasi sulit tersebut akan membuat kita menjadi lemah. Dan di saat seperti itulah kita butuh teman-teman yang sanggup menguatkan, yang sanggup meneguhkan, sanggup mengingatkan, dan tentunya menolong kita. Ada waktunya kita butuh dikuatkan, tetapi sebaliknya ada waktunya juga untuk kita menguatkan orang lain yang sedang kesusahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang kuat menghadapi masalah dengan seorang diri. Coba kita bayangkan, jika kita tidak memiliki teman-teman yang saling mendukung atau saling menasehati, tidak ada teman yang memberikan masukan, tidak ada teman yang mengingatkan jika kita berbuat salah, tidak ada teman yang menegur jika kita melenceng atau melanggar firman Tuhan. Oleh karena itu tentunya kita akan lebih kuat menghadapi segala problema yang ada dalam hidup kita jika kita memiliki dan bersatu bersama dengan orang lain. Sebagai manusia, kita pun butuh orang-orang di dunia ini yang secara langsung kita melalui dalam pertemuan. Kita memberi dukungan dalam moral maupun bantuan lain, agar teman-teman kita, orang-orang sekitar kita yang mengalami kesusahan, mereka bisa bertahan. Nah, di nats ini juga diingatkan di ayat 24, supaya kita membutuhkan pertemuan-pertemuan ibadah, di mana dalam pertemuan ibadah itu kita bersatu, kita menyembah Tuhan, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Akan sangat sayang kalau ketika kita ibadah, kita hanya menganggap ibadah itu sebagai suatu kewajiban, sebagai rutinitas saja. Akan rugi kalau kita mengikuti ibadah, ketika kita masih bisa bertemu di gereja, kita hanya datang ke gereja, kita hanya duduk, diam, dengar, lalu kita pulang tanpa membawa sesuatu. Begitu juga saat ini, dalam masa pandemi ini, di mana ibadah dilakukan melalui online. Akan sangat rugi kalau kita beribadah hanya sebagai rutinitas. Kita tiap minggu hanya menyalakan laptop, membuka HP atau komputer, tetapi ketika kita mengikuti ibadah, kita sambil melakukan kegiatan yang lain, sambil bermain, sambil membuka channel yang lain, sehingga kita tidak fokus untuk mengikuti ibadah tersebut. Kalau kita tidak fokus, maka kita tidak bisa memperhatikan apa yang disampaikan para guru. Kita tidak bisa memperhatikan pengumuman-pengumuman di mana mungkin ada teman-teman kita yang sedang sakit, atau guru-guru yang sedang sakit, ada teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Itu artinya kita melewatkan suatu kesempatan
untuk membina hubungan dengan saudara-saudara kita yang seiman, dan kita tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga kita tidak sanggup bertumbuh jika hanya mengandalkan diri kita sendiri. Seperti Rasul Paulus dalam firman ini menyatakan tadi, Rasul Paulus menyadari bahwa sebagai manusia kita itu begitu lemah. Kita sering jatuh, terutama ketika menghadapi beban. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita saling memperhatikan dan saling menolong satu dengan yang lain. Begitu juga dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita ketika ibadah hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga harus peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa belajar dari Alkitab bagaimana kita harus bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kalau adik-adik ingat cerita di Alkitab tentang seorang lumpuh, bagaimana orang yang lumpuh itu dia berkerinduan ingin menjumpai Tuhan Yesus, orang lumpuh yang di Kapernaum. Tetapi karena kondisinya dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, karena di situ begitu banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus, dan dia tidak bisa sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Dia bisa menemui Tuhan Yesus walaupun dia lumpuh. Dia bisa menemui Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Nah, adik-adik bisa lihat kan bagaimana ada 4 orang temannya yang mengangkat dia, mengangkat orang lumpuh tersebut, menurunkan orang lumpuh tersebut dari loteng, sehingga orang lumpuh tersebut bisa bertemu Tuhan Yesus, sehingga orang lumpuh tersebut bisa sembuh, menerima mukjizat kesembuhan dari Tuhan. Nah, dari situ kita bisa belajar bagaimana ketika kita itu membutuhkan orang lain, gimana kita juga bisa menolong orang lain, sehingga orang lain tersebut akan tertolong, sehingga orang lain tersebut akan menerima pertolongan dari Tuhan. Begitu juga kalau adik-adik ingat, ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada murid-muridnya, mereka diingatkan untuk mewartakan kabar baik bukan sendiri-sendiri, tetapi mereka diingatkan untuk berpasang-pasangan atau berdua-berdua. Itulah Nats mengingatkan bahwa kita sebagai manusia, kita itu memerlukan interaksi dengan satu dengan yang lain. Sebagai kesimpulan dan penutup khotbah pada pagi hari ini, maka kita akan belajar yang pertama adalah bahwa sebagai manusia yang lemah secara fisik, lemah secara iman, kita gampang sekali merasa putus asa. Kita sering kali merasa lemah, tidak mampu. Oleh karena itu, kita membutuhkan pertolongan teman-teman yang bisa menolong kita. Kita membutuhkan teman-teman yang bisa kita berbagi untuk tetap kuat. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus membina kerjasama, kita harus saling membantu dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang kedua, poinnya adalah kita harus yakin bahwa sebagai tubuh Kristus, kita merupakan bagian interaksi satu dengan yang lain. Kita merupakan bagian yang tidak terpisah-pisahkan. Tuhan pernah berkata kepada kita supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Poin yang ketiga adalah kita mau belajar supaya kita memiliki kepedulian kepada sesama. Dan itu adalah merupakan contoh nyata atau kasih yang harus ada dari diri orang yang percaya, sehingga kita bisa meringankan beban orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya yang mengalami kesusahan. Yang keempat, kita juga mau belajar, kita harus menjalin hubungan yang erat dengan yang lain, sama seperti tubuh Kristus, sama seperti anggota-anggota tubuh Kristus yang lain, bahwa kita harus saling memiliki persekutuan-persekutuan ibadah, baik persekutuan ibadah itu di sekolah, di gereja, di lingkungan tempat tinggal, khususnya persekutuan ibadah di rumah. Ayo adik-adik, jangan pernah lelah
untuk kita melaksanakan ibadah. Kalaupun kita belum bisa ibadah di gereja, adik-adik bisa ibadah di rumah bersama orang tua, bersama abang, bersama adik, bersama opung, atau siapa yang ada di rumah kalian. Dan tentunya walaupun kita melalui ibadah online, adik-adik tetap bisa mengikuti ibadah melalui online. Dan kita jangan pernah berputus asa, karena Tuhan itu mengingatkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah, dan jangan pernah kita merasa bosan. Yang kelima, yang terakhir adalah kita diperintahkan Tuhan untuk saling tolong-menolong, seperti dalam Galatia 6 ayat 2. Coba adik-adik buka firman Tuhan, Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama ya. Abang baca dari sini. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah adik-adik, oleh karena itu marilah kita bersatu dalam kasih, saling menguatkan dalam persekutuan-persekutuan ibadah, di mana tubuh Kristus, di mana Tuhan telah mengaruniakan kita, di mana Tuhan Kristus telah menebus kita dan telah mengasihi kita. Karena apa? Tidak ada manusia yang dapat berdiri sendiri. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah sama-sama belajar firman Tuhan. Kami diingatkan supaya kami dapat saling menopang satu dengan yang lain. Ketika kami lemah, kami membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika orang-orang sekitar kami membutuhkan pertolongan, biar kami juga memiliki empati, kami memiliki perhatian untuk menolong orang-orang tersebut, sehingga kami dapat saling menguatkan, dapat saling menolong satu dengan yang lain. Karena kami yakin Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami, dan biarlah kami mau melaksanakannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga Bapa tidak pernah bosan-bosan untuk melakukan ibadah. Walaupun saat ini kami melakukan ibadah melalui online, Tuhan tahu kami begitu rindu Bapa untuk bersekutu bersama dalam rumah-Mu yang kudus, dalam ruangan sekolah minggu. Tapi Bapa, dengan kondisi saat ini kami belum bisa melakukan ibadah tersebut. Biarlah kami tetap bersatu hati, bersuka cita, walaupun ibadah kami melalui online, melalui YouTube, maupun melalui Zoom. Berkati kami semua Bapa, agar ketika kami beribadah, kami dapat berkonsentrasi, kami tidak melakukan hal lain, supaya kami bisa mengerti apa firman yang disampaikan. Kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami dapat saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, berkati para guru sekolah minggu yang akan terus mempersiapkan ibadah, baik melalui online maupun kegiatan yang lain. Berkati para pengurus guru sekolah minggu, berkati para lado kami, agar semua rencana-rencana pelayanan di gereja ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sadar kami manusia yang penuh dosa. Karena itu kami mohon ampun Bapak, jika dalam ibadah ini ada salah dan dosa yang telah kami perbuat. Karena kami mohon ampun dan layakkan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan buat hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Semuanya sehat ya. Tadi kamu telah mendengarkan firman Tuhan dari Abang Sekolah Minggu. Adik-adik dapat menyimak, dapat memahami, dan dapat mengerti camkan firman Tuhan yang diberikan oleh Abang Sekolah Minggu. Adik-adik, sekarang kan banyak penyakit. Adik-adik harus banyak di rumah. Ya adik-adik ya, jangan keluar. Adik-adik, kita sekarang nyanyi Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji puji-pujian untuk mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita berdoa syafaat dan abang tutup dengan doa penutup. Adik-adik di rumah, bila ingin ada yang didoakan, berdoa di rumah masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar tadi Bapa. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dasar iman percaya kepada adik-adik kami semua Tuhan, dalam menjalani hari-hari mereka yang ke depan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami ada beberapa doa syafaat yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, wabah virus corona yang masih ada sampai saat ini Bapa. Kami kadang merasa khawatir, takut terhadap segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari ini Tuhan. Tetapi kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang menguatkan kami, memberikan semangat kami, terutama kepada adik-adik kami sekolah minggu yang di rumah masing-masing, agar mereka selalu bersukacita, sehat selalu Tuhan, dalam menjalani hari-hari mereka yang ke depan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan sekolah daripada adik-adik kami ya Bapa, yang sudah mulai masuk sekolah mereka masing-masing. Biarlah di tempat baru, di kelas yang baru Bapa, mereka dapat belajar lebih sungguh-sungguh, walaupun secara online Bapa, karena itulah bekal mereka dalam menatap masa depan mereka Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu yang kurang sehat, yang sakit, para jemaat-Mu ya Tuhan, para orang tua dan semuanya Tuhan, yang sedang sakit, yang sedang perawatan, yang sedang isolasi mandiri dan menunggu tindakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkau menjamah mereka satu persatu. Engkau memberikan semangat hidup mereka Bapa, untuk sembuh dari sakit penyakit yang ada dalam diri mereka Tuhan. Biarlah mereka semua bersukacita Bapa, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, dan dapat kembali beraktivitas sehari-hari di Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa semoga kami juga mendoakan gereja-Mu Tuhan, AKBP Keberlama, dari pendeta, majelis, jemaat dan semuanya Tuhan. Biarlah kami beribadah secara online ini Bapa, tetap mensyukuri akan firman-Mu Tuhan, menguatkan firman-Mu walaupun dalam online ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, di rumah masing-masing adik-adik kami sekolah minggu ingin mengaturkan doa mereka masing-masing Tuhan. Kiranya doa-doa dari hati mereka Bapa, Engkau dengarkan, karena mereka inginkan suatu sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami juga manusia yang banyak dosa, banyak celah kami Tuhan. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa kami Tuhan, biar tidak terlambat kasih dan berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik semua yang di rumah, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, beri kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.